Bab 2311. Lydia. 1. Alam tiada. Apa itu alam tiada? Seperti namanya, tidak ada tingkatan alam. Hati bebas dan tidak tunduk pada kendala apapun. Inilah alam tiada. Seberapa sulit bagi seseorang untuk merasa hati bebas. Untuk mencapai alam tiada, seseorang tidak hanya harus berkultivasi, tetapi juga pencerahan. Sebenarnya yang paling penting adalah pencerahan ini. Di hari-hari berikutnya, Mile mulai pelatihan tertutup. Dia tahu betul bahwa sekarang adalah kesempatannya, karena sekarang dia tidak memiliki musuh dan tidak ada yang akan melawannya tanpa alasan. Tujuan selanjutnya adalah dunia asing. Sebelum pergi ke sana, dia harus mencapai alam tiada lebih dulu. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke tempat berikutnya, kemudian menjadi anak buah. Kultivasi tanpa mengenal tahun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 100 tahun kemudian. Pada hari ini, Violetta yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, dia berdiri perlahan. Saat berdiri, dunia di menara kecil sesaat menjadi ilusi, namun segera kembali normal. Violetta yang melihat sekeliling, ada jejak perubahan muncul di matanya. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba melangkah maju. Satu langkah ini sudah tiba di depan Mile. Melihat Mile yang sudah bermeditasi, dia tetap diam. Setelah sekian lama, Violetta yang berbalik dan melangkah. Dengan langkah ini, dia sudah meninggalkan menara kecil. Di langit berbintang, Violetta yang mendongak. Saat ini, Raja Gunung Tengah tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat Violetta Yan, pupil mata Raja Gunung Tengah tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, dia membungkuk dalam-dalam, penguasa Gunung Yan. Dia tahu bahwa Violetta Yan telah mencapai alam tiada. Violetta Yan tanpa ekspresi, di mana sekte penegakan hukum dan dunia awan. Raja Gunung Tengah buru-buru berkata, mereka semua sudah dimusnahkan oleh Tuan Muda Ye. Violetta yang sedikit mengernyit, dia sendirian. Raja Gunung Tengah mengangguk. Violetta yang terdiam. Setelah sekian lama, Violetta yang memandang ke langit dan berkata dengan nada ringan, aku mengerti. Raja Gunung Tengah menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berbicara. Saat ini, Violetta yang berkata, aku akan melindunginya. Raja Gunung Tengah memberi hormat yang dalam, lalu diam-diam mundur. Violetta yang perlahan menutup matanya, tidak tahu apa yang dia pikir. Di menara kecil, Mile masih melakukan pencerahan. Harus dikatakan, kultivasi itu membosankan, dia belum bergerak dalam 100 tahun terakhir. Namun, dia bisa menahan rasa kesepian seperti ini. Jika ingin menjadi master, kamu harus menanggung kesulitan. 100 tahun lagi berlalu. Hari ini, Mile tiba-tiba membuka matanya. Dia bangkit, lalu maju selangkah. Langkah ini, dia langsung datang ke Akademi Wanita. Akademi Wanita yang didirikan oleh Kak Savera. Mile tidak masuk Akademi Wanita. Dia melihat ke bawah dari atas awan dan di halaman tertentu di bawah, dia melihat seorang wanita. Lin Siye. Saat ini, Lin Siye sedang berkonsentrasi untuk mengukir sosok kayu. Setiap kali dia mengukir, dia akan meniupnya, kemudian dia lanjut mengukir. Dia mengukir dengan sangat serius. Setelah sekian lama, sosok kayu kecil di tangannya berubah menjadi penampilan Mile. Melihat adegan ini, senyuman muncul di wajah Lin Siye. Menonton adegan ini, Mile di atas awan juga tersenyum. Saat dia tersenyum, awan di sekitarnya langsung bergetar dan lambat laun, seluruh langit dan seluruh kerajaan Shinto bergetar. Untuk sesaat, banyak orang terkejut dan melihat ke arah Mile. Pada saat ini, Lin Si di bawah sepertinya merasakan sesuatu.
dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul di depannya. Melihat Mile, Lindsay sedikit terkejut. Saat berikutnya, dia melemparkan dirinya langsung ke pelukan Mile. "Kakak. Kakak." Mile memeluk Lindsay dengan lembut dan tersenyum. Di menara kecil, dia menemui kebuntuan, sebuah kebuntuan yang tak terlihat. Dia tidak tahu apa yang menghalanginya, dia hanya tahu sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa melewati penghalang itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk keluar jalan-jalan. Saat dia melihat Lindsay, dia tiba-tiba mengerti apa penghalang yang menghalangi dia. Itu adalah niat awal dia melatih pedang. Apa niat awal melatih pedang? Apakah untuk pamer? Tentu saja tidak. Niat awal Mile berlatih pedang sebenarnya adalah untuk melindungi adiknya. Adik adalah niat awalnya dan segalanya baginya. Namun lambat laun, selain melindungi adiknya, dia juga mengembangkan ambisi dan keinginan lain, seperti tak terkalahkan, seperti bersikap pamer. Apakah itu salah? Tidak salah. Namun, jadi orang tidak boleh melupakan niat awal. Dia ingat sekali lagi apa yang Lydia katakan kepadanya. Hanya dengan tidak melupakan niat awal, seseorang dapat menjadi tak terkalahkan. Tidak lupa dengan niat awal. Memeluk Lindsay di pelukannya, Mile tersenyum lagi. Pada saat itu, sebenarnya dia sudah mencapai alam tiada. Hatiku bebas. Hati bebas, bukan berarti meninggalkan segalanya, bukan kejam dan tidak memiliki hati, tetapi tidak melupakan niat awal. Saat ini, Lindsay berkata dengan lembut, "Kak, aku sudah lama tidak bertemu denganmu." Mile tertawa, "Sekarang bukannya sudah bertemu?" Lindsay menatap Mile, "Aku ingin ikut kamu." Mile mengangguk, "Kakak akan membawamu." Mendengar ini, mata Lindsay berbinar, "Benarkah?" Mile mengangguk, "Benar, sekarang aku memiliki kekuatan untuk melindungimu." Lindsay ragu-ragu untuk berbicara. Mile hendak berbicara, saat ini seorang wanita tiba-tiba muncul tidak jauh dari Lindsay. Yang datang adalah Saphira Mu. Melihat Saphira Mu, Mile sedikit terkejut, lalu tersenyum, "Kak Saphira." Bersambung. Bab 2312. Lydia 2. Saphira melihat Mile, lalu berkata, "Alam tiada." Mile berkata dengan suara dalam, "Kak Saphira, kamu tahu alam tiada?" Saphira mengedipkan mata, "Di hatimu, apa aku sangat lemah?" Mile tersenyum kecut, "Tentu saja tidak." Saat berbicara, dia berhenti sejenak dan berkata lagi, "Kak Saphira, apa tingkatan alam kamu sekarang?" Saphira tersenyum dan berkata, "2 ronde." Mile segera berkata, "Baik." Dia baru saja mencapai alam tiada dan sedang mencari seseorang untuk mencoba kekuatannya. Saphira tersenyum, merentangkan telapak tangannya, lalu menyapunya dengan ringan. Dalam sekejap, dia dan Mile langsung memasuki ruang waktu misterius. Mile melihat sekeliling, lalu berkata sambil tersenyum, "Kak Saphira, aku akan mengeluarkan pedangku." Saphira mengangguk, "Ayo." Mile merentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib terbang tiba-tiba. Saat pedang biru gaib terbang, ruang waktu alam semesta ini langsung musnah. Alam tiada. Setelah mencapai alam tiada, dia bisa dengan lebih leluasa mengeluarkan pedangnya. Satu pedang yang biasa-biasa saja, tetapi memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dan saat ini, tubuh Saphira di kejauhan tiba-tiba menjadi ilusi dan saat berikutnya, sebilah pedang langsung menusuk di antara alis Mile. Boom! Tubuh Mile bergetar hebat, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya. Mile sedikit terkejut dan saat berikutnya, dia tersenyum dan berkata, "Kak Saphira,
aku memiliki tubuh pedang tak terkalahkan, aku. Suara tiba-tiba berhenti. Karena dia menemukan bahwa tubuhnya menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Mile tercengang. Pedang Kak Saphira bisa membunuh dia yang sudah mencapai alam tiada. Saphira tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya dan seberkas cahaya pedang terbang keluar dari tubuh Mile. Setelah cahaya pedang ini terbang keluar, tubuh Mile berangsur-angsur kembali normal. Mile berkata dengan suara dalam, "Kak Saphira." Saphira bertanya balik, "Menurutmu, kamu sudah tak terkalahkan setelah mencapai alam tiada?" Mile terdiam. Saphira tertawa, "Anak kecil, kamu masih sangat muda." Mile tersenyum kecut, "Aku tidak menyangka kamu begitu kuat." Saphira tertawa, "Pedang pertama di bawah 3 pedang, menurutmu ini lelucon?" Mile terdiam. Saphira berjalan di depan Mile, dia menepuk bahu Mile dengan ringan, "Temani kakak jalan-jalan." Setelah selesai bicara, dia berjalan menuju kejauhan. Mile segera mengikuti. Dalam perjalanan, Saphira tiba-tiba berkata, "Apa kamu tahu, tingkatan alam apa yang ada di atas alam tiada?" Ekspresi Mile membeku. "Sial, dia baru saja mencapai alam tiada, ada lagi yang di atas alam tiada." Benar-benar tidak membiarkan orang hidup. Melihat ekspresi Mile, Saphira tertawa, "Dasar anak kecil. Kita tidak membicarakan hal-hal di atas alam tiada, kita bicara tentang alam tiada saja." Mile mengangguk, "Kak Saphira, katakan." Saphira tersenyum dan berkata, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang alam tiada?" Mile tersenyum kecut, "Aku baru saja mencapai alam tiada, jadi aku tidak tahu banyak." Saphira mengangguk, lalu berkata, "Kamu harus tahu bahwa adikmu Destiny juga termasuk yang tidak memiliki tingkatan alam, tapi kamu tahu apa bedanya dia tidak ada tingkatan alam dengan kita yang tidak ada tingkatan alam?" Mile menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Saphira tersenyum dan berkata, "Dia tidak memiliki tingkatan alam, itu benar-benar tidak ada tingkatan alam." Mile sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Saphira terkekeh dan berkata, "Maksudku, dia tidak memiliki tingkatan alam karena dia sudah tak terkalahkan, tidak memiliki tingkatan alam, tidak ada lawan. Dia benar-benar melompat keluar dari semua aturan. Bukan hanya itu, dia juga membuat aturannya sendiri, tetapi masih belum berakhir. Setiap kali dia membuat sebuah aturan, dia akan menerobosnya dalam waktu singkat. Intinya, musuhnya saat ini adalah dirinya sendiri, tidak berhenti menciptakan, kemudian terus-menerus menerobos." Mile. Saphira tersenyum dan berkata, "Hari-hari ini, dia telah bertarung melawan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki tingkatan alam berbeda dengan kita. Tidak memiliki tingkatan alam dia, berarti tak terkalahkan." Mile berkata dengan suara dalam, "Bagaimana dengan tidak ada tingkatan alamnya kita?" Saphira berkata dengan lembut, "Tidak ada, tidak berarti sudah melompat keluar. Setidaknya, kamu harus membuat tingkatan alam baru dan kemudian mengikat dirimu di dalamnya. Dan terakhir, kamu menerobosnya." Mile sedikit mengernyit, berulang-ulang. Saphira mengangguk, "Menciptakan tingkatan alam sendiri, lalu terobos tingkatan alam yang kamu ciptakan sendiri. Setiap kali kamu menciptakan sekali, itu mewakili kamu yang baru dan setiap saat kamu menerobos tingkatan alam itu adalah transformasi lain." Bicara sampai di sini, dia menggambar sebuah lingkaran. Awalnya, kita melompat dari lingkaran ini ke lingkaran lain, tetapi sekarang, kita harus menggambar lingkaran sendiri, kemudian melompat keluar dari lingkaran yang kami gambar. Sederhananya, rintangan dan musuh terbesar kita bukanlah orang lain, tapi diri kita sendiri. Mile terdiam. Saphira tersenyum dan berkata, "Kamu telah mencapai alam tiada, itu hanya memasuki lingkaran yang digambar oleh orang lain. Intinya,
Kamu masih termasuk orang yang menghancurkan lingkaran dan aku sudah termasuk orang-orang yang menggambar lingkaran itu. Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya dan dia melambaikannya dengan santai. Puff! Pedang biru gaib bergetar hebat dan saat berikutnya, suara pedang terus-menerus bergema di sekitar. Mile terheran-heran, Kak Saphira, kamu bisa menggunakan pedang biru gaib. Saphira mengetuk kepala Mile dengan pedang, dia berkata sambil tersenyum, jangan remehkan aku, Kak Saphira. Saat aku tak terkalahkan, kamu masih belum lahir. Mile bersambung.